Hai, dengan saya Rifani Pratandang. Di sini kita akan membahas tentang apa sih itu security operating system. Nah, security bisa kita bilang yaitu keamanan dari operating system ini. Nah, kita bisa membayangkan apa sih itu security di dalam sebuah rumah. Nah, yang pertama ada seluruh pagar dikunci, lalu ada kuncinya, dan yang ketiga ada satpam yang menjaga rumah tersebut agar semua data dan program di dalamnya tetap aman dari penyusupan. Nah, di dalam dunia IT ini ada 3 pilar utama yang wajib kita jaga. Sebelum kita mengetahui 3 pilar utama ini, kita akan bergeser dengan pengertian dari security operating system ini, atau bisa disebut dengan keamanannya. Nah, pengertian dari security operating system ini atau disebut dengan keamanan operasi sistem ini yaitu adalah proses pencegahan dan deteksi gangguan terhadap sistem komputer. Nah, selanjutnya kita ketiga pilar utama tadi atau bisa yang disebut dengan GAA triad atau disebut dengan confidentiality, integritas atau disebut dengan menjaga keamanan, dan yang ketiga ada availability. Nah, yang pertama ada confidentiality atau disebut dengan kerahasiaan, yang artinya kita hanya memastikan hanya orang yang berhak atau memiliki akses yang bisa melihat suatu data tertentu. Contohnya bisa disebut dengan password atau enkripsi. Nah, yang kedua ada integrity atau disebut dengan integritas, yaitu menjamin bahwa data tidak bisa diubah, dimanipulasi ataupun dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab selama data itu dikirim. Nah, yang ketiga disebut dengan availability atau disebut dengan ketersediaan. Nah, di mana kita akan memastikan sebuah sistem dan data selalu siap diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya yaitu ada komponen pertahanan internal atau disebut dengan suatu keamanan di pertahanan internal ini operasi sistem. Bagaimana cara OS menjalankan perannya sebagai gatekeeper? OS menggunakan 3 pertahanan internal, memverifikasi siapa yang masuk melalui autentifikasi, membatasi apa yang bisa dibuka lewat ACL, dan menerapkan aturan penting yang disebut Principle of Least Privilege, artinya penggunaan atau aplikasi tidak boleh diberi hak akses berlebihan jika tidak benar-benar membutuhkannya. Selanjutnya ada ancaman yang pertama dari eksploitasi keamanan memori. Nah, sebelumnya kita akan mengerti apa sih itu area memori. Adalah sebuah target favorit peretas yang dimana teknik umumnya seperti buffer overflow yang diartikan untuk memungkinkan penyerang meluapkan memori dan mengambil alih jalannya suatu program. Nah, yang pertama ada buffer overflow yang artinya mengirim data yang berlebihan untuk meluapkan buffer dan menyisipkan kode yang berbahaya. Lalu yang kedua ada mitigasi OS modern, ASLR atau disebut dengan acak alamat memori, dan DIP yaitu memblokir eksekusi dari area data sebagai pertahanan utamanya. Nah, selanjutnya jika celah memori tadi berhasil ditembus, dampaknya sangat fatal bagi sistem. Peretas bisa melakukan flag escalation, yaitu mengubah akun biasa menjadi administrator. Setelah mendapatkan hak tertinggi ini, mereka bebas mengendalikan sistem atau bahkan merusak OS hingga terjadi crash total. Selanjutnya ada OS hardening atau disebut dengan pengerasan sistemnya. Nah, untuk mencegah suatu keamanan yang mengerikan tadi, kita harus melakukan suatu tindakan yang preventif yang disebut dengan OS hardening atau pengerasan sistemnya. Nah, ini seperti yang kita umpamakan tadi, seperti rumah, yaitu akan memperkuat pintu kayu rumah kita dengan lapisan besi dan CCTV tambahan. Nah, yang pertama ada patch manajemennya, yang artinya selalu memperbarui sistemnya, OS dan software secara berkala, lalu untuk menutup celah keamanannya atau disebut dengan bug yang ditemukan oleh developer. Lalu yang kedua ada firewall dan port filtering, yang artinya menyaring lalu lintas jaringan yang keluar masuk komputer. Port atau pintu digital yang tidak digunakan harus ditutup rapat agar tidak dimasuki oleh penyusupnya. Nah, yang ketiga ada antivirus dan logging, yang dimana kita akan memasang pertahanan aktif untuk mendeteksi malware serta mencatat setiap aktivitas yang mencurigakan di dalam sistem log file untuk diaudit nanti.
Dan selanjutnya, dalam kasus ini, peretas tidak menyerang benteng depan sistem operasi target yang kuat. Peretas masuk lewat pintu belakang, yaitu mencuri akun milik perusahaan pihak ketiga yang menyewakan jasa servis AC di gedung target. Karena komputer servis AC tersebut terhubung ke jaringan internal target, peretas berhasil menyusup masuk dari sana. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas menganalisis tentang celah keamanan operasi sistem pada kasusnya. Nah, yang pertama ada pelanggaran less privilege yang dimana akun teknisi IC luar diberi hak akses yang terlalu luas sehingga bisa menjelajah hingga ke area sensitif OS atau disebut dengan operating system. Lalu yang selanjutnya ada kegagalan segmentasi jaringan yang dimana sistem operasi server AC dicampur dalam satu jaringan yang sama dengan sistem operasi mesin kasir. Selanjutnya yang ketiga ada eksploitasi memori atau memory scraping. Nah, peretasan menanamkan malware untuk membaca data kartu kredit langsung dari memori RAM kasir saat transaksi terjadi. Selanjutnya, belajar dari kasus ini, solusi nyata untuk mengamankan OS adalah melakukan isolasi jaringan secara ketat. Sistem operasi penunjang seperti AC harus dikurung di jaringan sendiri dan tidak boleh punya jalur komunikasi ke sistem keuangan. Selain itu, setiap akses masuk dari pihak luar wajib dilindungi autentifikasi berlapis seperti multifaktor authentication. Yang terakhir kita bisa menyimpulkannya yang dimana mata rantainya melemah, pentingnya batasan hak. Selanjutnya ada proses berkelanjutan yang dimana yang pertama mata rantai terlemah, artinya keamanan hanya sekuat titik terlemah penggunaannya atau mitra. Selanjutnya ada pentingnya batasan hak yang artinya last privilege mengurangi serangan. Selanjutnya yang terakhir ada proses berkelanjutan artinya patching, monitoring, dan audit harus konsisten.